Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, cerdas, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana bagian 2. Perhatikan pada konsepnya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa yang kita pelajari adalah tentang usaha, yaitu gaya kali perpindahan, kemudian daya, yaitu kecepatan melakukan usaha, kemudian pesawat sederhana yang dibahas adalah tuas, terdiri dari tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Kemudian ada bidang miring, ada katrol, terdiri dari katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau katrol majemuk serta roda gigi. Yang dibahas hari ini adalah tentang bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang umum dikenal. Bidang miring tidak menciptakan usaha. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat seseorang yang memindahkan benda dari tanah ke atas kendaraan yang tingginya adalah H, kemudian menggunakan papan yang panjangnya adalah L atau S, sedangkan beban yang diangkat beratnya adalah W dan gaya yang diberikan adalah F. Maka rumus bidang miring berlaku W kali H sama dengan F dikali S. Pada bidang miring juga terdapat keuntungan mekanis yang bisa dicari dengan rumus W dibagi F sama dengan S dibagi H. Dengan W sama dengan beban, satuannya Newton. S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. F adalah gaya kuasa, satuannya Newton. Dan H adalah tinggi bidang miring, satuannya meter. Nah, ini adalah salah satu contoh bidang miring dalam kehidupan kita, yaitu tangga. Dalam bidang miring berlaku sebagai berikut. Makin landai bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang. B. Makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih pendek. Contoh soal 1. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1880 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Hitung pula keuntungan mekanis bidang miring itu. Penyelesaian. Diketahui berat bebannya adalah 1880 Newton. Panjang bidang miring atau S-nya 5 meter, tinggi bidang miring atau hanya 1 meter. Ditanyakan gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Jawab, W per F sama dengan S per H. 1880 Newton dibagi F sama dengan 5 meter dibagi 1 meter. 1880 Newton per F sama dengan 5, maka F-nya adalah 1880 Newton dibagi 5, F-nya sama dengan 376 Newton.
Jadi, gaya kuasa yang digunakan untuk memindahkan benda tersebut adalah 376 Newton. Km-nya sama dengan W per F sama dengan S per H. Km jika menggunakan W per F sama dengan 1880 Newton dibagi 376 Newton sama dengan 5. Jika menggunakan rumus S per H sama dengan 5 meter dibagi 1 meter sama dengan 5. Jadi boleh menggunakan rumus Km sama dengan W per F, bisa juga menggunakan rumus S Km sama dengan S per H. Contoh soal 2. Papan yang panjangnya 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang masanya 90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa keuntungan mekanis dan gaya dorongnya jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat? Penyelesaian diketahui panjang bidang miring atau S-nya 3,6 meter, tinggi bidang miring atau H-nya adalah 80 cm, diubah dulu ke meter, jadinya 0,8 meter. Masa benda 90 kg, percepatan gravitasi atau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan keuntungan mekanis dan gaya kuasa. Jawab, Km sama dengan S per H. Kenapa kita menggunakan rumus Km sama dengan S per H? Karena data yang kita punya adalah panjang bidang miring dan tinggi bidang miring. Maka Km-nya sama dengan 3,6 meter dibagi 0,8 meter. Km-nya sama dengan 4,5. Kemudian mencari gaya kuasanya menggunakan rumus W per F sama dengan S per H. Karena W-nya tidak ada, maka kita cari dulu dengan rumus M kali G dibagi F sama dengan S per H. M-nya tadi 90 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dibagi F sama dengan 3,6 meter bagi 0,8 meter. 900 Newton per F sama dengan 3,6 meter per 0,8 meter. Kita kali silang, 900 Newton kali 0,8 meter sama dengan F dikali 3,6 meter. Maka F-nya sama dengan 900 Newton dikali 0,8 meter dibagi 3,6 meter. F-nya sama dengan 720 Newton meter dibagi 3,6 meter sama dengan 200 Newton. Jadi, gaya yang digunakan adalah 200 Newton. Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tangga dalam bangunan atau gedung biasanya dibuat lebih landai atau miring dengan berkelok-kelok. Tujuannya adalah lebih mudah dicapai. Yang kedua, menggunakan gaya yang kecil. Jadi kita tidak mudah lelah. Dibandingkan menggunakan tangga yang curam, maka gaya yang diberikan lebih besar dan kita lebih mudah lelah. Yang kedua adalah jalan di pegunungan. Dibuat berkelok-kelok agar kendaraan lebih mudah melaluinya. Yang berikutnya adalah skru, ya, dibuat berulir agar lebih mudah masuk ke dalam benda. Kemudian ada kampak atau baji yang digunakan untuk menebang atau memotong benda. Kemudian ada pahat yang digunakan untuk mengukir patung. Kemudian ada paku yang digunakan untuk menempelkan benda satu dengan benda yang lainnya. Kemudian ada pisau yang digunakan untuk memotong.
Berikutnya ada bidang miring untuk memindahkan benda dari bawah ke atas. Ini lebih mudah. Yang berikutnya adalah dongkrak. Dongkrak juga menggunakan prinsip bidang miring karena juga menggunakan skrup, seperti skrup ya, sehingga dia bisa mengangkat mobil atau benda yang ada di atasnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like videonya, kemudian di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian miliki, dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi tentang bidang miring hari ini, silahkan dikerjakan evaluasinya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di situ ada F, ada panjang bidang miring sebesar 15 meter, tingginya 2,25 meter. Seseorang mendorong benda seperti pada gambar di atas. Jika benda tersebut masanya 20 kg dan percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Berapa usaha yang dikeluarkan untuk mendorong benda tersebut? Jangan lupa, usaha adalah gaya dikali perpindahan. Jadi kalau misalnya sudah dapat gayanya, kalian bisa menghitung usahanya. Jaraknya ya tadi ya, yang panjang bidang miring. Yang kedua, sebuah papan disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang masanya 120 kg dari tanah ke bak mobil. Gaya dorong yang digunakan untuk mendorong peti adalah 2400 Newton. Berapa keuntungan mekanis dan panjang papan tersebut jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat? Demikian materi kita hari ini. Silahkan dipahami, dipelajari, kemudian dikerjakan tugas evaluasinya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.